Memperingati Hari Gizi Nasional ke-64 pada tahun 2024 dengan mengangkat tema MPASI Karya Protein Hewani Cegah Stunting. Namun di bawahnya lagi perlu kami ingatkan, bila berat badan ibu tidak naik, segera periksa ke dokter di puskesmas. Dengan slogan MPASI, pada kesempatan ini nanti akan ada pemaparan dari Ibu Direktur terkait dengan Hari Gizi Nasional, terutama dengan tema informasi atau paparan dari tim penggerak PKK dari Pondok Labu terkait dengan praktek baik pembuatan MPASI maupun PMT lokal. Dan nanti selanjutnya kita lakukan tanya jawab atau diskusi dengan bersama-sama teman-teman media. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kegiatan Hari Gizi Nasional tahun ini sudah 24. Kita juga melakukan webinar bersama-sama dengan para pakar untuk tenaga kesehatan. Dan hari ini adalah hari jatuhnya tepatnya tanggal 25 Januari. Dan sebagai dengan pesertanya adalah masyarakat umum. Dan acara puncak akan kita laksanakan di Monas pada tanggal 28 Januari, insya Allah bersama dengan Pak Menteri. Dan kita akan ada kegiatan long march dari NGO maupun dari organisasi LSM dan sebagainya, sudah banyak. Bahkan dinas-dinas kesehatan juga sudah ikut merayakan, mengkampanyekan terkait dengan MPASI kayak protein hewani cegah stunting. Baik, itu Bapak Ibu sebagai pengantar. Selanjutnya kami mohon berkenan Ibu Direktur untuk menyampaikan paparannya terkait dengan Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak ini Wapres ya Pak. Kemudian terutama nih karena Hari Gizi pasti persagi ini Pak punya media. Karena harapan kami nanti media ini kan akan punya peran yang sangat besar dalam memberikan sosialisasi informasi kepada pada hari ini kita menyampaikan kepada Bapak Ibu semua dari media. Kita berharap nanti berita-berita yang ditampilkan ini bisa memperbaiki perilaku ya, memperbaiki pengetahuan dari masyarakat kita terkait dengan gizi. Bisa slide selanjutnya. Cukup minim, walaupun sebenarnya sekarang masih belum bagus juga ya. Masih banyak yang pengetahuannya tidak baik terkait dengan gizi. Nah, pada waktu itu di tahun 50 itu pengetahuan cukup minim, pemerintah berinisiatif untuk perbaikan gizi. Nah, pada waktu itu dibangunlah lembaga makanan rakyat atau yang lebih benar ya cara bacanya. Kemudian pada waktu itu Bapak Menteri Kesehatan Cilemina mengangkat Bapak Purwosudarmo sebagai Kepala Lembaga Gizi Nasional yang kemudian kita peringati setiap tahunnya. Dan Bapak Profesor Purwosudarmo pun mendapat gelar Bapak Gizi Indonesia. Jadi itu sejarahnya. Nah, selanjutnya pada tahun 1960, tadi belum selesai ya. Nah, 1960 kalau syarat-syarat untuk mencapai income per kapita penduduk karena usia produktifnya banyak. Tapi kalau usia produktif yang banyak ini tidak produktif, pendapatannya ya, negara-negara lain, Jepang itu sudah mencapai bonus demografinya itu tahun 70 sampai 90. Singapura tahun 2000 sampai 2010, Korea. Jadi seperti itu kita harus mempersiapkan calon usia produktif. Ya, next selanjutnya. Ini Bapak Ibu kali jumlah negara dengan stunting, prevalensi stunting yang sangat tinggi itu sebenarnya sudah mengalami penurunan sebanyak 40% sejak tahun 2012 ke 2022 dari sebelumnya 46 negara menjadi 28 negara. Nah, kita masih masuk ke dalam yang berwarna cukup pekat ini ya. Pada di tahun 2022 sebenarnya kita sudah mencapai 21,6. Nah, termasuk juga yang di bawah ini prevalensi wasting ini untuk gizi kurang dan gizi buruk kita juga masih cukup tinggi. Nah, ini kalau kita bandingkan prevalensi stunting di beberapa negara Asia. Indonesia 21,6, ini data 2022. Kemudian Malaysia di bawah kita 20,9, Thailand jauh di bawah kita 12,3,
Jepang 5,5%, malah Singapura itu hanya 2,8%. Jadi kita jauh banget kalau dibandingkan dengan Singapura, negara yang sangat dekat dengan kita. Kalau berdasarkan WHO sebenarnya saat ini kalau di bawah 5% itu sudah sangat rendah sebenarnya. Kita masih 21,6, jadi ini masih dalam kategori tinggi. Ya. Next. Nah, kita perlu menurunkan prevalensi stunting menjadi 5% untuk mencapai SDM emas tahun 2045, karena kan kita ingin mendapatkan bonus demografi. Nah, untuk mendapatkan bonus demografi ini kita juga perlu meningkatkan Human Capital Index. Nah, Human Capital Index ini ada 3 komponen sebenarnya yang dinilai, ini ditetapkan oleh Bank Dunia. Yang pertama terkait dengan kelangsungan hidup sampai usia 5 tahun, jadi angka kematian balita ya. Kemudian terkait dengan kualitas kesehatan, termasuk di dalamnya yang dinilai adalah stunting. Kemudian yang ketiga kualitas pendidikan. Jadi 3 hal ini yang dinilai untuk menentukan kualitas SDM. Nah, kalau kita lihat di sini di sebelah kanan ini, Indonesia untuk Human Capital Index-nya masih 0,54, jadi masih di bawah. Sedangkan kita berharap nanti di 2045 ini Human Capital Index kita bisa mencapai 0,73 harapannya, sedikit di bawah Korea ya. Tapi masih di bawah Singapura, masih di bawah Jepang, masih di bawah Korea kalau 0,73. Dan target kita menurunkan stunting menjadi 5%. Ini syarat yang harus kita penuhi untuk menjadi negara maju. Nah, next. Nah, kalau kita lihat ini penurunan stunting di negara kita, memang saat ini kita data terakhirnya itu masih di tahun 2022, hasil pengukuran tahun 2022. Data tahun 2023 ini belum keluar, tapi sebentar lagi kita akan lihat hasilnya. Di 2022 ini memang terjadi penurunan dari 24,4% 2021 menjadi 21,6 di 2022, terjadi penurunan. Tapi kita perlu bekerja keras, sangat keras untuk menurunkan stunting menjadi 14 tahun 2024 itu adalah tahun ini. Jadi kita tinggal waktu beberapa bulan, karena nanti akan diukur kembali sekitar bulan Agustus. Waktu kita sangat terbatas, jadi kita perlu bekerja keras untuk menurunkan stunting. Ya, next. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat data 2022.